Segala sesuatu yang ada di dunia berawal dari cahaya yang agung bernama Nur Muhammad. Cahaya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nurnya sendiri. Kemudian, Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian. Pertama, Allah ciptakan Lauhul Mahfud, kemudian Kolam, Arasy, dan terakhir untuk menciptakan Nabi Muhammad. Namun sebelum itu, Allah titipkan Nur Muhammad di punggung Nabi Adam alaihi wasallam. Bagaimana hakikat Nur Muhammad dalam Islam? Simak penjelasannya dalam artikel berikut ini. Hakikat Nur Muhammad dijelaskan dalam buku Menguak Mutiara Terpendam karya Habib Lutfi. Nur Muhammad berkeliling di alam semesta selama 9.000 tahun. Ketika berada di tempat yang gelap, dia bersujud kepada Allah selama 1000 tahun. Menurut Syekh Abdul Qadir, hakikat Nur Muhammad ialah termasuk anugerah dan ciptaan Allah yang mampu menerangi, memahami, dan menebarkan makna kehidupan. Terkait dengan masalah penciptaan yang berawal dari Nur Muhammad, Syekh Abdul Qadir menjelaskannya secara lebih detail dan mendalam. Beliau mengatakan bahwa penciptaan roh itu dilakukan dalam bentuk lapis-lapis dimensi. Nur Muhammad bisa menghindarkan umat manusia dari jurang kesesatan dan terhimpit oleh kebodohan. Nur Muhammad adalah intisari kosmos, alam semesta, yang menjadi awal mula kehidupan di dunia. Mengutip buku Telaga Cinta Rasulullah karya Fuad Bawazir, 2020, dalam lapis dimensi penciptaan yang pertama, Al-Alam Al-Lahud, Allah telah menciptakan seluruh roh yang berasal dari Nur Muhammad. Roh-roh ini diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Karena sebab itulah, Muhammad sebenarnya adalah nama bagi seluruh ciptaan Allah yang ada di dimensi pertama, Lahud. Dengan kata lain, Muhammad adalah tanah air sejati, Al-Watan Al-Ashli, bagi seluruh makhluk di alam semesta. Lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Sir Al-Asrar wa Mazhar Al-Anwar mengatakan bahwa setelah 4.000 tahun kemudian, Allah menciptakan arsy dari cahaya yang terpancar dari bola mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakannya arsy ini bersamaan dengan diciptakannya entitas-entitas yang lain. Dengan demikian, entitas yang berada di bumi merupakan sesuatu yang berasal dari cahaya bola mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian mengantarkan roh-roh turun ke dimensi penciptaan yang lebih rendah, yaitu alam jasmani, alam jirim, atau alam fisik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi kun. Jadi, fayakun, maka terjadilah. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya Qs. Atin, 5. Penjelasan tentang hakikat Nur Muhammad dipercaya kebenarannya oleh ilmuwan tasawuf. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini adalah bentuk dari tajali penampakan Tuhan. Tajali Tuhan yang pertama adalah Nur Muhammad. Sedangkan tajali terakhir baginya adalah alam semesta yang berwujud benda-benda. Sebagian besar kalangan sufi meyakini bahwa pada hakikat, antara Tuhan dan manusia adalah satu. Inilah penjelasan ringkas tentang konsep ajaran Wihdatul Wujud atau wujud kesatuan Allah Ta'ala dengan alam semesta. Semoga artikel ini bermanfaat. Wassalam. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share.